wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggi Suryadinata dengan NPM 2021020227 dengan Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang wudu, zakat, dan imsak. Dengan mata kuliah fikih ibadah dan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Yang pertama, materi wudu. Pengertian wudu. Wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Wudu menurut istilah Islam adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci untuk menghilangkan hadas kecil. Dalil wudu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Adapun syarat-syarat wudu, yang pertama beragama Islam, tidak berhadas besar, niat, mayoritas Hanafiyah, air yang digunakan harus tahur, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampai air ke kulit, dan yang terakhir, jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Rukun wudu. Yang pertama ada niat, yang kedua membasuh seluruh bagian wajah meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Keenam, tertib, yakni teratur dengan mendahulukan kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama, buang air kecil dan besar. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, bersetubuhan dengan lawan jenis. Yang keempat, muntah. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan dan dubur. Materi yang kedua yakni imsak. Kata imsak berasal dari bahasa Arab, yakni amsaka yumsiku imsaka, yang artinya menahan. Secara istilah, imsak merupakan waktu di mana seorang muslim yang sedang makan sahur harus menahan segala hal yang membatalkan puasa. Waktunya biasanya 10 hingga 15 menit sebelum azan subuh. Imsak bukan hanya 1 menit, 5 menit, 10 menit, itu juga harus dipahami. Kapan masa imsak itu? Karena puasa ini menahan tidak makan dan tidak minum, serta menahan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Mulai dari waktu azan subuh sampai waktu azan maghrib, maka puasanya seharian. Maka puasanya seharian. Seharian itu jugalah menahan.
Menahan di bahasa Arabnya adalah imsak. Maka lama masa waktu imsak itu adalah seharian, bukan 1 menit, 5 menit, atau 10 menit. Karena waktu imsak itu seharian, kumandang imsak itu akan lebih efektif juga kalau dikumandangkan waktu zuhur. Tetapi tidak populer di masyarakat kita. Padahal lebih tepat juga kalau waktu imsak itu dikumandangkan sebelum dan sesudah waktu zuhur. Kenapa demikian? Karena sudah banyak waktu yang dilewati, maka zuhur berada di waktu tengah-tengah. Karena di waktu tengah-tengah tersebut banyak rawan untuk berbuka puasa. Maka perlu ada yang mengingatkan untuk dikumandangkan imsak, artinya tahan, jangan sampai berbuka. Maka dilihat dari fungsi kumandang imsak itu sendiri adalah hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. Materi yang ketiga tentang zakat. Zakat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Kalau kita bekerja dan dapat penghasilan, perhatikanlah zakat, karena ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, tidak semua rezeki itu kita makan. Ada bagian untuk orang lain yang membutuhkan. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah, merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap umat muslim setiap bulan Ramadan sebelum masuknya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, merupakan zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat mal harus sudah mencapai hisab batas minimum, terbebas dari hutang milik penuh, sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun. Golongan yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hatinya, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Cara mendistribusikan zakat, yakni dihitung terlebih dahulu berapa jumlah zakatnya. Selanjutnya perhatikan ada berapa mustahib orang yang menerima zakat. Waktu zakat, ada waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah yaitu sebelum hari raya Idul Fitri, atau boleh juga sepekan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat yang kedua, waktu zakat mal,
Jika harta seseorang telah mencapai 1 nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Caranya, jumlah harta kepemilikan selama 1 tahun dikalikan 2,5%. Sebagai catatan, tak ada ketentuan waktu dikeluarkan zakat. Jika telah mencapai 1 hisab dalam 1 tahun, maka saat itulah zakat mal harus dikeluarkan. Itulah materi atau kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang Bapak Irfan jelaskan lewat YouTube channel beliau. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan kurang jelas, tolong dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.